Yeah. Jenazah para pendaki Everest yang wafat dalam sejarah. Berikut 7 jasad abadi yang berhasil ditemukan. Di urutan pertama karena populer dan memunculkan istilah Green Boots, yaitu Sewang Paljor. Mayat Sewang sebelumnya tidak teridentifikasi tetapi lalu diyakini sebagai Sewang Paljor. Dia adalah seorang pendaki India yang mencoba mencapai puncak dengan sebuah tim pada tahun 1996. Dia terjebak dalam bagian dari bencana Everest, yang menyebabkan 8 pendaki meninggal di gunung dan beberapa menderita serangan beku yang akhirnya kehilangan jari jemari mereka. Kedua adalah David Sharp. Jenazah David ditemukan sedang duduk di sebuah gua. Pada tahun 2006 Sharp, pendaki asal Amerika Serikat melakukan perjalanan solo tanpa grup, Sherpa, atau radio. Diyakini dia meninggal dunia pada saat turun dari puncak. Ia diyakini sukses mencapai puncak dan berlindung di gua tempat jenazahnya ditemukan pada saat hendak turun. Beberapa kelompok yang melakukan pendakian tidak melihatnya. Satu kelompok memang melihatnya dalam perjalanan tetapi mengira dia hanya beristirahat. Saat turun, mereka menemukannya masih di dalam gua, dalam keadaan hipotermia, tanpa oksigen, dan menderita radang dingin dan tubuh yang membeku. Ketiga, Rob Hall. Kematian Rob Hall mungkin yang paling terkenal setelah kisah mereka diproduksi sebagai sebuah film berjudul Everest. Rob Hall adalah pemandu di perusahaannya sendiri, Adventure Consultants. Pada tahun 1996 ada banyak penundaan pada hari pendakian yang sibuk. Dia meninggal di sekitar 8.690 meter. Tubuhnya ditemukan lebih dari seminggu kemudian dan masih berada di gunung hingga hari ini. Keempat, Scott Fisher. Fisher rekan satu tim Rob Hall. Ia adalah salah satu pemandu utama dalam upaya tahun 1996 yang berakhir dengan kematian dan ditampilkan dalam film Everest. Pada saat Fisher mencapai puncak, dia menderita kelelahan. Saat turun, dia mengirim seorang Sherpa ke depan untuk mendapatkan bantuan alih-alih tinggal bersamanya karena dia tahu dia akan menahannya. 2 Sherpa kembali untuk membantu Fisher dan satu lagi dengan oksigen tetapi sayangnya tidak bisa menurunkannya. Kelima, Hannelore Smuts. Pada tahun 1979 Hannelore dan suaminya Gerhard, keduanya pendaki gunung yang sangat berpengalaman, melakukan perjalanan ke Everest untuk mencoba mencapai puncak. Tubuhnya tetap berada di Everest selama bertahun-tahun dengan posisi bertumpu pada ranselnya. Itu berfungsi sebagai pengingat yang sangat suram tentang apa yang bisa salah. Keenam, Sia Saklorvine. Ria adalah seorang wanita Kanada berusia 33 tahun yang lahir di Nepal. Pada tahun 2012 dia berhasil mencapai puncak tetapi dinilai tidak berhasil mengatur waktunya. Pada tahun 2012 selain Sria ada 12 orang lain meninggal di gunung itu, yang merupakan tingkat kematian terburuk sejak bencana Everest 1996. Sria dikenal karena ia mengambil foto dan video di puncak dan menyiarkannya, tetapi banyak yang mengatakan karena aksi itu ia menghabiskan 25 menit di sana untuk menghabiskan oksigen. Sekembalinya dari puncak, dia kelelahan karena telah mendaki selama lebih dari 17 jam. Dia meninggal di ketinggian lebih dari 8.000 meter dan tubuhnya dibungkus dengan bendera Kanada. Ketujuh, George Mallory. Sebagai salah satu dari sedikit orang pertama yang mengambil bagian dalam upaya asli Inggris untuk mencapai puncak Everest, George Mallory dan kematiannya menjadi legenda. Dia sebenarnya orang pertama yang menginjakkan kaki di Everest seorang diri dalam ekspedisi asli, yang hanya terjadi setelah berbulan-bulan ketika tim sulut mencari jalan bahkan hanya sampai mencapai camp. Pada 8 Juni 1924 Mallory melakukan percobaan ketiganya bersama dengan Andrew Irvine. Keduanya adalah yang terakhir dari kelompok yang berusaha mencapai base camp tinggi untuk akhirnya menemukan puncak.